Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang soleh-soleha, yang senantiasa mengambil nilai baik dari apapun, khususnya terkait dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam, yang mana kita akan belajar dari suri tauladan Nabi Lut. Dari tauladan beliau, kita akan belajar mengenai kedisiplinan, sifat apa istilahnya, kedisiplinan dari Nabi Lut, dari kisah Nabi Lut. Kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 17. Sekilas saya jelaskan mengenai kisah Nabi Lut ini. Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Lut adalah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan takwa dan beribadah pada Allah. Kemudian selain itu, Nabi Lut juga mengajak umatnya untuk meninggalkan kemaksiatan, karena salah satu kemaksiatan umat Nabi Lut yakni tidak berdisiplin dalam berkeluarga. Nabi Lut ini adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Hasan bin Thorik dan adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim atau pamannya, istilahnya paman ayah dari Nabi Lut ini saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu merupakan paman dari Nabi Lut. Nabi Lut pernah ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim ke Mesir. Di sana tinggal bersama Nabi Ibrahim. Mereka mengusahakan ternak dan tanaman. Nabi Lut hidup di kota Yordania. Kemudian tepatnya di kota Sodom, yang mana tadi umatnya tidak berdisiplin dalam berkeluarga. Di kota Sodom ini, di sini dikatakan bahwasanya umatnya memiliki akhlak yang buruk, suka berbuat maksiat. Selain itu pencurian, perampasan harta, banyak orang yang menjadi korban. Dengan kondisi seperti itu, Nabi Lut berusaha untuk mengajak umatnya kembali pada Allah dengan cara berdisiplin. Di sini dikatakan bahwasanya banyak yang ingkar kepada Allah dan tidak disiplin dalam hidup berumah tangga. Dalam hidup berumah tangga, umat Nabi Lut tidak mentaati ajaran Allah, berusaha mengingatkan umatnya agar hidup disiplin. Kalau kita dalam rumah tangga tidak disiplin, maka itu nanti akan ada namanya pertengkaran dan sebagainya. Mungkin sebagian dari teman kalian ada yang pernah mengalami trauma seperti ini, tapi yakinlah bahwasanya ketika kita belajar disiplin dari Nabi Lut, insya Allah barokahnya keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik-baik saja, keluarga yang tetap menyenangkan dan tetap berdisiplin, tetap bertakwa pada Allah, dan selalu menggantungkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sebagian umat Nabi Lut itu ingkar, tidak mau menerima ajakan Nabi Lut untuk berdisiplin, maka Allah menurunkan namanya bencana berupa gempa bumi disertai hujan batu bercampur api. Akhirnya umatnya musnah. Sementara Nabi Lut sendiri yang beriman selamat dari siksa. Jadi kalau sekarang, dalam konteks sekarang, ada di antara keluarga kalian yang kurang berdisiplin dalam hal ibadah pada Allah, dalam hal berumah tangga, insya Allah ketika mau kembali pada Allah, mau berdisiplin, insya Allah Allah akan menolongnya. Seperti itu. Baik, intinya gini, tidak hanya dalam berkeluarga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus disiplin. Untuk makan kita harus disiplin, karena kalau kita tidak disiplin dalam makan, contoh dalam makan saja, maka perut kita akan sakit, kemudian tubuh kita akan lemas. Itu disiplin dalam makan. Kemudian disiplin dalam minum. Setelah makan, kalau kita tidak minum, tidak berdisiplin untuk minum, sama saja kan, gitu. Terus kemudian
Dalam artian nanti juga akan sakit. Dalam berkedip, dalam kedipan mata kita juga harus berdisiplin. Mata kita harus disiplin mengedipan ketika mata membutuhkan cairan. Ketika membutuhkan kedipan maka mata kita harus berkedip. Coba saja kalau tidak berdisiplin dalam berkedip, mata kita akan sakit. Coba tahan mata kalian tidak berkedip selama 5 menit. Saya yakin mata akan terasa perih dan sakit. Itu contoh dalam disiplin. Seumpama apa istilahnya, jari-jari ini tidak, ini ya, contoh saja. Semua jari-jari ini tidak berdisiplin untuk tidak bisa, apa istilahnya, tidak mau dilipat gini, tidak mau ditekuk, akan susah kita untuk memegang pensil, memegang alat lainnya, kan itu. Dan andaikan hidung kita ini tidak berdisiplin menghadap ke bawah, coba bayangkan kalau hujan. Karena banyak air yang masuk, kan. Kalau seumpama menghadap ke atas gitu kan, semua menghadap ke atas. Kalau hujan pasti akan banyak air yang masuk. Itu namanya banyak hal yang disiplin dalam apa istilahnya kehidupan kita. Bahkan hal terkecil saja kita harus disiplin. Untuk itu harus diterapkan hidup disiplin, disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengaji, disiplin dalam merawat tubuh, disiplin dalam selalu berusaha menggapai ilmunya Allah, menggapai cintanya Allah. Nah, untuk selanjutnya itu sekilas penjelasan terkait kisah Tola dan Nabi Lut. Selanjutnya anak-anak saya minta untuk mengerjakan tugas di halaman 20 ya, 20 bentar. 20-nya. Nah, halaman 20 kalian kerjakan diisi soalnya 20 21 ya, 20 dan 21. Ini tugas untuk menjawab soalnya. Dan tugas membacanya, saya minta anak-anak untuk membaca kisah Nabi Lut ini dikirim dalam bentuk pesan suara. Dibaca halaman 17, 18, 17, 18 ini ya. Kisah Nabi Lut saja. Dibaca dalam bentuk pesan suara. Kemudian jawab soal, ya, jawab soal. 20, 21. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan dan harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita harus berdisiplin dalam segala hal. Disiplin dalam apapun dan khususnya berdisiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.